Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, salam sehat semuanya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nanang Rahman Saleh, SAG MTHI, salah satu dosen program studi S1 Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kali ini kami akan menyampaikan PDD UKPT bidang pengajaran untuk memenuhi syarat tahapan Setdos gelombang 1 tahun 2022. Kebetulan saat ini kami diamanati untuk mengampu mata kuliah agama. Pada kesempatan kali ini yang akan kami jelaskan yang pertama adalah tentang deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, kemudian interaksi dosen dengan mahasiswa, dan sistem penilaian mata kuliah. Untuk poin pertama adalah deskripsi mata kuliah agama. Agama merupakan cabang ilmu yang terkait dengan keyakinan yang melandasi manusia untuk bersikap dan bertindak. Fokus pada pemahaman konsep agama Islam. Penekanan terletak pada aspek penerapan nilai ajaran Islam yang diterapkan dalam melaksanakan peran seseorang sesuai dengan profesinya masing-masing. Termasuk di dalamnya adalah bersikap toleran, saling menghargai dalam kehidupan sosial, khususnya dalam kerjasama antar umat beragama. Deskripsi yang lain yang ingin kami sampaikan dari mata kuliah agama ini adalah bahwa mata kuliah agama ini juga merupakan salah satu di antara 3 mata kuliah wajib titipan negara, di antaranya agama, bahasa Indonesia, dan Pancasila. Dan secara khusus pula mata kuliah agama di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA ini juga menjadi salah satu mata kuliah umum universitas yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa di semua program studi, di semua fakultas yang ada di lingkungan UNUSA. Kemudian terkait bobot atau beban studinya adalah 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep agama Islam secara komprehensif dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat, negara, dan bangsa. Berikutnya adalah materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang akan dipelajari, dibahas di mata kuliah agama ini adalah yang pertama tentang konsep ketuhanan menurut Islam, lalu agama Islam dan ruang lingkupnya, kemudian keimanan dan ketakwaan, lalu agama sebagai sumber moral. Berikutnya yang kelima adalah hukum Islam, keenam hakikat manusia, yang ketujuh ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang kedelapan budaya akademika dan etos kerja, ke-9 masyarakat beradab dan sejahtera, ke-10 kerukunan antar umat beragama. Kemudian ke-11 sistem politik dan sistem ekonomi di dalam Islam. Ke-12 pernikahan menurut Islam. Ke-13 bersuci dan beribadah bagi orang sakit. Dan yang terakhir ke-14 bersuci dan beribadah bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pertemuan atau materi pertama konsep ketuhanan menurut Islam sampai dengan pertemuan ke-11
materi tentang sistem politik dan ekonomi dalam Islam ini adalah tema pokoknya ini adalah berasal dari negara. Kemudian berikutnya pertemuan ke 12, 13, 15 ini adalah materi dari institusi kami yang kami anggap penting untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari, karena ketiga materi ini juga bersinggungan, bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, metode dan proses pembelajaran mata kuliah agama. Selama ini metode pembelajaran yang sudah kami terapkan, kami gunakan adalah yang pertama ceramah. Ceramah ini kami gunakan sebagai metode pengantar maupun penutup atau recalling dan pengayaan. Kemudian metode presentasi oleh mahasiswa, diskusi, dan tanya jawab secara kelompok. Nah, kemudian metode berikutnya juga kami pergunakan yang namanya problem based learning. Ya. Ada pemecahan masalah dari kasus-kasus yang terkait dengan materi pembelajaran mata kuliah agama. Selanjutnya juga ada metode demonstrasi atau praktek. Ya. Ada materi yang tadi, materi ke-12 dan materi ke-13 dan materi ke-14 itu adalah materi-materi yang selain dipresentasikan, didiskusikan, juga didemonstrasikan untuk dipraktekkan, yaitu tentang bagaimana tata cara bersuci, yaitu mulai dari bahasa agamanya itu istinja, bahasa kita itu buang air kecil, buang air besar, kemudian membersihkan kotoran atau najis, kemudian berwudu, jika tidak bisa berwudu tayamum, kemudian sholat. Bagaimana tata cara bersuci, berwudu, tayamum, dan sholat bagi orang sakit itu selain teoritis juga praktis atau praktek ya. Termasuk juga bagi ibu hamil, ibu menyusui itu juga perlu kita ajarkan kepada mahasiswa. Kemudian proses pembelajarannya selama ini saya juga menganut DID, ya, yaitu delivery, assessment, dan interaction. Ya. Selanjutnya pengertiannya yang pertama delivery, maksudnya adalah bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan, pembelajaran mata kuliah agama ini kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu bisa memahami, menerima dengan mudah dan jelas. Nah, selama ini yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, saya menyusun slide PowerPoint. Kemudian kami juga menyusun modul atau bahan ajar yang bisa diakses oleh mahasiswa melalui SIM UNUSA. Kemudian juga kami menggunakan buku referensi, baik itu yang utama maupun yang penunjang. Selain itu pula kami juga menggunakan artikel maupun jurnal tentang pendidikan agama Islam yang terkait utamanya dengan materi-materi pembelajaran tadi. Selain itu juga untuk menambah wawasan, kemudian menambah wawasan, pengetahuan bagi mahasiswa, juga kita sediakan video pembelajaran, materi-materi PowerPoint tadi itu yang bisa diputar ulang oleh mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa yang tidak ikut kuliah karena sakit, karena halangan, itu bisa mereka memutar kembali video pembelajaran terkait materi yang sedang dibahas pada pertemuan tertentu. Selanjutnya adalah interaksi. Nah, interaction ini bagaimana cara saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa, baik saat perkuliahan di kelas maupun di luar kelas. Nah, yang pertama adalah karena kemarin selama 2 tahun berturut-turut dari awal Maret 2020 hingga kemarin Maret ya sampai hari ini Juni 2022 ini di kampus kami UNUSA perkuliahan dilaksanakan secara daring. Kemudian aplikasi
platform yang kami menggunakan adalah menggunakan Zoom Meeting. Ya. Meskipun kami menggunakan Zoom Meeting, pada saat itu pula kami juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk diskusi, tanya jawab, kemudian sharing session, berbagi informasi terkait materi yang sedang dibahas, sehingga di akhir pertemuan, di akhir perkuliahan itu mahasiswa bisa memahami materi yang sedang dibahasnya dengan baik dan mudah dan utuh. Yang kedua, kami juga menggunakan Google Classroom atau GCR, di mana GCR ini juga menjadi salah satu media kami berinteraksi dengan mahasiswa. Ya, karena kemarin masih pandemi, maka ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu kami menggunakan media Google Classroom. Nah, di situ terjadi juga interaksi antara dosen dan mahasiswa. Misalnya, penilaian yang saya berikan itu kurang, itu mahasiswa bisa memberikan feedback. Ya. Kemudian kami menjawab di Google Classroom itu, nilainya kami ubah dan lain sebagainya. Kemudian kami juga menggunakan WA Group. WA Group ini juga menjadi sarana media interaksi kami dengan mahasiswa-mahasiswa dalam perkuliahan mata kuliah agama. Ya. Semua informasi terkait perkuliahan agama itu kami share lewat WA Group dengan mata kuliah agama dengan mahasiswa. Kemudian yang keempat, kami juga menggunakan Sorogan Unusa, ya, sebuah aplikasi untuk kegiatan akademik yang ada di kampus kami Unusa, di mana Sorogan ini bisa diakses melalui penggunaan HP, tablet yang diberikan kepada mahasiswa, kemudian komputer PC maupun laptop yang dimiliki oleh dosen maupun mahasiswa. Kemudian berikutnya terkait dengan asesmen, bagaimana cara kami menilai atau memberikan penilaian perkuliahan mata kuliah agama untuk mahasiswa. Ada 4 komponen dalam penilaian akhir dari perkuliahan mata kuliah agama ini. Yang pertama adalah performa. Ini meliputi adalah kehadiran, keaktifan, kontribusi, partisipasi mahasiswa. Itu kami beri nilai sebesar 10%. Kemudian tugas, yaitu tugas penyusunan makalah, termasuk di dalamnya adalah praktikum yang tadi itu include di sini, itu kemudian dengan bobot 30%. Ya. Kemudian berikutnya adalah ujian tengah semester, kami beri bobot 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, kami beri bobot 30%, total semuanya 100-nya. Biasanya asesmen ini, kemudian metode pembelajaran, peraturan perkuliahan itu biasanya kami sampaikan pada pertemuan pertama kali masuk di kelas yang berupa kontrak kuliah atau kontrak perkuliahan, di mana di situ kami sampaikan kepada mahasiswa tentang deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah, materi pembelajaran, jadwal pembelajaran, tata tertib, kemudian penilaian, ya, itu semuanya kami jelaskan di situ untuk disepakati bersama, dengan harapan mahasiswa mampu menyusun strategi maupun langkah-langkah bagaimana mereka bisa memanage waktu selama 1 semester ini, bisa mengikuti perkuliahan agama ini dengan baik dan mendapat prestasi hasil belajar, semuanya bisa lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Pagi Pak, baik. Baik Pak. Sehat semuanya. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah Pak. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kepada kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kuliah secara offline di kampus Unusa. Baik, sebagaimana biasa
sebelum pembelajaran ini kita membaca doa sesuai agama yang kita anut dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Mari kita membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum melanjutkan presentasi materi berikutnya, saya ingin menyampaikan, bertanya kepada kalian semuanya, apa materi minggu sebelumnya, pada minggu sebelumnya. keimanan dan ketakwaan serta pengaruhnya dalam kehidupan. Ya. Apa pengaruh keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari? Tenang, pikiran Ya. jernih, optimis, dan dinamis, bahagia hidupnya. Baik, terima kasih ya. Jadi itu materi kemarin tentang keimanan dan ketakwaan serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang itu imannya, takwanya sudah mapan, maka hatinya tenang, pikirannya jernih ya, optimis ya, dinamis ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, termasuk belajarnya kalian ya. Juga hidupnya bahagia ya, tidak mudah galau, tidak mudah gelisah, tidak gampang menyerah, apalagi sampai putus asa ya. Baik, untuk berikutnya adalah materi tentang agama sebagai sumber moral. Kepada yang bertugas presentasi kami persilahkan. Ya, silakan di-share dulu PowerPoint-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agama sebagai sumber etika, moral, dan akhlak. Dengan subtema yang pertama ada pengertian etika, moral, dan akhlak. Yang kedua ada karakteristik etika dalam Islam. Yang ketiga indikator manusia berakhlak. Dan yang keempat aplikasi akhlak dalam kehidupan. Untuk pengertian etika sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan, baik atau buruk. Secara terminologi adalah ajaran yang mengkaji tentang baik dan buruknya didasarkan pada akal, karena etika bagian dari filsafat. Untuk moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, dengan kata jamak dari mos yang berarti adat dan kebiasaan. Moral yaitu tingkah laku manusia yang baik dan buruk didasarkan pada adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat. Untuk akhlak adalah bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata khuluq yang diartikan tingkah laku, perangai, tabiat, dan kebiasaan. Kata khuluq, wa innaka la'ala khuluqin adim. Kata akhlak, innama bu'istu tammima makarimal akhlak. Menurut pendapat ahli, akhlak yaitu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Menurut Ibnu Maskawi. Menurut terminologi akhlak, ilmu tentang baik buruk dari perbuatan dan perkataan manusia bila baik menurut akhlak mahmudah, dan jika buruk menurut akhlak mahmudah yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Persamaan dan perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Untuk etika, persamaannya ajaran tentang tingkah laku manusia yang baik dan yang buruk. Perbedaan yaitu akal pikiran manusia teoritis dan umum. Contohnya, permisi saat meninggalkan ruang Zoom untuk ke kamar mandi. Untuk moral, persamaannya sama dengan etika, yaitu ajaran tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Perbedaannya adat istiadat, masyarakat, praktik, dan lokal. Contohnya turun dari sepeda dituntun, dan permisi saat melewati kerumunan orang di satu tempat. Untuk akhlak, persamaannya sama dengan etika dan moral. Perbedaannya yaitu wahyu Al-Quran dan hadis mutlak dan universal teori dan praktik. Contohnya mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika bertamu dan dibukakan pintu oleh tuan rumah. Karakteristik etika dalam Islam. Yang pertama, mengajarkan dan menuntun manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, standar baik dan buruk didasarkan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh semua manusia di segala waktu dan tempat. Yang keempat, ajarannya sesuai dengan fitrah atau naluri dan akal pikiran manusia. Yang kelima, mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur untuk meraih ridha Allah. Indikator manusia yang berakhlak. Indikator yang berakhlak menurut para sufi, yang pertama memiliki budaya malu dalam berinteraksi, yang kedua menyenangkan orang lain, yang ketiga benar dan jujur dalam perkataan, yang keempat sedikit bicara banyak berbuat, yang kelima sedikit makan dan minum, sedikit makan dan tidur dan selalu bersama Allah, yang keenam selalu bersikap bijak, bersyukur dan mengharap ridha Allah. Aplikasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, kepada Allah, beriman, taat, ikhlas, khusyuk, berdoa, tawakal, syukur, tasbih, takbir, istighfar. Yang kedua, kepada Rasulullah, mengikuti dan menjalankan sunnahnya, meneladani akhlaknya, bersalawat kepada Rasul. Kepada manusia ada tiga, yaitu diri sendiri, sadar, syukur, amanah, jujur, rendah hati, meminta maaf, bertaubat. Yang kedua, dengan keluarga, berbakti kepada orang tua, membina dan mendidik keluarga, melestarikan anak keturunan. Yang ketiga, dengan manusia, memuliakan, menghormati, berbuat baik kepada guru, tetangga, dan tamu, menolong dan membantu orang lain, berkata baik. Yang keempat, kepada sesama makhluk, terhadap alam, memperhatikan, merenungkan, merawat, melestarikan, mengelola alam. Yang kedua, terhadap hewan, merawat dan melestarikan dengan sebaiknya. Yang ketiga, terhadap tumbuhan, merawat, menyirami, dan melestarikannya. Dalil perintah berakhlak. Yang pertama, kepada sama manusia, Allah dan orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidain ihsana. Yang kedua, manusia dan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Yang ketiga, dengan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Yang keempat, berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Yang kelima, akhlak terhadap alam. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Contoh akhlak yang pertama adalah anak cium tangan ayah, yang kedua siswa cium tangan ibu guru. Sudah selesai presentasinya.
Sampun Bapak. Ya, silakan diatur untuk diskusi dan tanya jawab. Jika ada materi yang belum atau kurang dipahami atau belum tersampaikan di materi PowerPoint tadi, bisa ditanyakan, kemudian didiskusikan, bisa dijawab bareng-bareng oleh kalian semuanya. Kami persilahkan. Bagaimana cara kita berakhlak kepada orang tua, guru, dosen, maupun teman sejawat kita yang berbeda agama dengan kita. Begitu. Pertanyaannya juga bagus ya. Nah, karena memang banyak ya di antara kita ini kemungkinan ada yang mempunyai orang tua yang berbeda agama atau tetangga atau masyarakat ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara kita berakhlak, bersikap ya, bertingkah laku, berperilaku kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Apakah orang tua, apakah dosen, pendidik, tetangga, masyarakat ya, atau teman sejawat ya. Ya, silahkan. Ada yang mau membantu menjawab lagi? Ini forum kita bersama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Widyaningrum, NIM 11500233. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salma, yaitu caranya adalah kita berbuat baik kepada mereka, baik berupa memberikan bantuan ataupun pertolongan terhadap apa yang mereka butuhkan, maupun interaksi sosial dan komunikasi yang terbaik dengan mereka. Bagaimana Mbak Salma atas jawabannya? Iya, terima kasih banyak Mbak Rati. Ya, sama-sama. Baik, terkait dengan pertanyaan yang terakhir tadi, bagaimana kita bersikap kepada orang yang berbeda agama. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, surat Luqman ya. Di situ wasahibhuma fid dunya ma'rufa ya. Meskipun orang tua kita itu berbeda agama dengan Anda, misalnya Ratih Widya ini muslimah, tapi ayahnya non-muslim. Nah, maka Ratih tetap berkewajiban berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Dengan cara apa? Membantu, menolong, ya, apa yang dibutuhkan orang tua, ya. Kemudian ya banyak cara ya yang bisa dilakukan oleh Ratih. Tidak boleh menyakiti, ya, selama di dunia ini adalah Ratih tetap wajib berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya yang berbeda agama ya. Karena mengingat waktunya akan berakhir, baik, silakan diakhiri dulu presentasi hari ini oleh kelompok 4. Silakan diakhiri presentasinya, ditutup. Dan dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi praktikum agama ini adalah kalian nanti menulis ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan agama sebagai sumber moral ya. Kemudian ditulis ayatnya, ditulis terjemahnya, ditulis intisari atau kandungan ayat itu. Lalu jangan lupa rekaman baca Al-Quran, ayat-ayat yang terkait itu direkam, kemudian diupload, diunggah di kolom penugasan di aplikasi Esorokan Unusa ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa sesuai agama yang kita anut, dengan membaca hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.